di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di pagi ini menjelang siang ini Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan setiap kebenaran Firman-Mu. Berkati setiap hati kami ya Tuhan. Apapun yang kami sampaikan pada pagi ini Tuhan, kiranya dapat menjadikan pembelajaran kami di dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati Tuhan buat setiap anak-anak-Mu juga yang mendengarkan Tuhan, supaya menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Baik, langsung saja kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membukakan Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Baik, kita akan membacakan secara responsorial. Saya akan membacakan ayat ke-26 dan jemaat Tuhan akan membacakan ayat selanjutnya. Demikian firman Tuhan di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kita sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin. Benar firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang tahu saya ingin membahas tokoh siapa? Maria. Oke, baik. Tema pada pagi ini saya mengambil teladan seorang wanita pilihan. Sebelumnya saya ingin mengenalkan Maria itu siapa sih Maria? Maria adalah seorang wanita Yahudi yang berasal dari Nazaret abad pertama. Maria sendiri memiliki makna yang terkasih atau terkuat. Dalam bahasa Ibrani, Maria mengambil dari kata mahal yang artinya kuat. Orang tua Maria ialah Yohakim dan Hana. Suaminya Maria ialah Yusuf. Sanak saudaranya Maria ialah Zakaria dan Elisabet. Anak-anaknya Maria yaitu Yesus, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Kelahiran Maria sekitar tahun 1305 sebelum Masehi. Wafat Maria yaitu di Getsemani
maka Maria di lembah Kidron di kaki Bukit Zaitun Yerusalem. Inilah riwayat kehidupan Maria pada saat itu. Dan kita lanjut. Apa yang ada pada Maria pada saat itu? Cerita singkat pada Maria. Cerita singkat Maria yaitu Maria merupakan seorang yang dipilih Allah untuk mengandung Yesus atau dikandung tanpa noda berdasarkan Lukas pasal 1 ayat 45 sampai 50. Dengan rendah hati Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Inilah cerita singkat Maria pada saat itu. Seorang Maria yang dipilih Allah mengandung Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada saat itu ia dikaruniai seorang anak laki-laki dengan Roh Kudus. Perjalanan Imam Maria yaitu adalah perjalanan batin dari kita. Setiap orang dengan menatap, merenungkan, dan mendalami perjalanan Maria, kita bisa mengolah hidup batin kita. Seperti Bunda Maria, hidup imannya bukanlah sesuatu yang statis atau tak bergerak, melainkan suatu proses bergerak, jatuh, bangun, berkembang layu, maju, mundur. Proses yang dinamis ibarat perjalanan yang membutuhkan energi, kekuatan, tujuan, dan arah. Yang dimaksud dalam perjalanan Imam Maria pada saat ini yaitu seorang Maria yang diutus Tuhan, dipilih Tuhan. Saat ia ingin mengandung seorang anak laki-laki, pada saat itu ia tidak bertunangan kepada Yusuf. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, boleh kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika kita ingin melakukan keturunan ataupun itu pasti kita memiliki seorang pasangan hidup. Maria pada saat itu tidak memiliki, belum bertunangan kepada Yusuf. Tetapi malaikat Gabriel berkata pada Maria pada saat itu, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan di sini ada kisah menarik Maria, yaitu yang pertama, Maria adalah wanita pilihan Allah. Yang telah kita bacakan tadi yaitu di dalam cerita singkat Maria, Maria merupakan seorang yang dipilih Allah. Jadi ketika saya membaca ataupun melihat Maria itu adalah seorang wanita pilihan Allah. Dia dipilih Allah karena kesalehannya. Dia dipilih karena ia memiliki mental yang kuat. Saudaraku, pada saat itu, mungkin pada saat ini ketika kita memiliki misalnya kita seorang wanita mengandung tanpa suami, apakah itu hal yang sangat menakjubkan dalam hidup kita? Tidak. Tidak. Memalukan. Itu malah menakjubkan kita. Masa kamu hamil tanpa suami? Masa kamu memiliki keturunan tanpa ada pasanganmu? Nah, sama halnya seperti Maria pada saat itu. Maria setelah ia mengandung seorang anak laki-laki, ia memiliki isi di dalam
dengan wanita berserah. Ia berserah kepada Tuhan. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan Maria pada saat itu, ketika ia mengandung seorang anak laki-laki, ia menerima mujizat dari Tuhan, ia tetap berserah kepada Tuhan. Ia tetap memiliki mental yang sangat kuat. Ketika banyak hasutan, godaan, cobaan, godaan yang dialami Maria pada saat itu, ia tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Baik, kita masuk ke dalam keteladanan Maria, yaitu Maria adalah orang yang rendah hati. Apakah di sini semua rendah hati? Saya yakin dan percaya kita semua di sini wanita yang rendah hati. gadis jujur semua. Kita semua di sini adalah gadis yang jujur, kata Om. Gadis jujur. Amin. Apa itu kerendahan hati? Bagaimana kita harus meneladani Maria pada saat ini? Dalam kehidupan kita kadang banyak sekali manusia ingin rendah hati sendiri, ingin merendahkan diri aja masih kadang sulit. Sama halnya dengan saya pribadi, kadang saya masih susah untuk merendahkan hati saya. Kadang saya ingin membahas tentang Maria pada saat ini, karena apapun yang saya bawakan khotbah pada saat ini itu pasti pantulan dalam hidup saya. Kalau saya mengatakan saya rendah hati sekarang, kalau saya tidak rendah hati, bagaimana? Jadi, saudaraku yang terkasih, boleh kita sama-sama saling menyadari, balik lagi ke dalam hati kita. Kita bertanya kembali, apakah kita sudah rendah hati? Ada amin? Amin. Yang kedua yaitu hati yang bijaksana. Bijak. Maria pada saat itu ketika ia diberikan Tuhan mujizat, dia mengandung seorang anak laki-laki. Maria itu sangat bijak karena ia telah dipercayai, telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan bahwa ia akan mengandung, ia akan mendapat mujizat dari Tuhan. Jadi dalam keteladanan seorang Bunda Maria yaitu kita harus memiliki kerendahan hati dan hati yang sangat bijaksana. Dimana pada saat itu ketika Maria memiliki hati bijaksana, berhikmat dalam Tuhan, Maria itu mengerti bahwa Maria itu paham kapan dia harus berbicara, kapan dia harus berhikmat pada Tuhan. Ketika ia harus memiliki hati yang bijaksana. Pada saat itu Tuhan Yesus ketika ia sedang mengajari para tua-tua Yahudi, pada saat itu tidak mungkin ketika Yesus mengajari para tua-tua Yahudi pada saat itu Maria mengatakan itu adalah anak saya, itu adalah anak dari rahim saya. Jadi dia mengatakan itu seperti di kenapa ketika ia berbicara pada saat itu akan terjadi perdebatan, akan terjadi
perdebatan yang sangat besar. Ketika seorang Tuhan Yesus yang sedang mengajari para tua-tua Yahudi pada saat itu, tetapi ia dengan hikmat, dengan hati yang bijaksana, ia diam. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Bunda Maria adalah model iman yang harus diteladani. Iman penuh penyerahan. Dan terjadilah padaku menurut kehendakmu di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria ini adalah seorang hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Aplikasinya dalam kehidupan kita yaitu marilah kita tetap berhikmat, marilah kita memiliki hati yang bijaksana, dan marilah kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Baik, dalam kesimpulan pada pagi ini, kiranya hidup kita harus memiliki hikmat, kerendahan hati, dan percaya penuh kepada Tuhan. Di sini ada kata mutiara buat kita semua, yaitu boleh kita baca sama-sama 3, 2 ya. Siapa yang tahu artinya? Oke, artinya yaitu Togu Mahaposeon Hot Mapangiriman Polin Marhawalangan, yaitu teguh dalam iman, setia berpengharapan, suci dalam kasih. Firman Tuhan pada pagi ini telah berakhir. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pada pagi ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap hamba-Mu Tuhan, apa yang kami sampaikan Tuhan pada saat ini. Jika ada kata-kata kami yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Kiranya setiap pembelajaran ataupun pesan Tuhan yang pada pagi ini kami sampaikan Tuhan dapat memberkati setiap kami, dan kami juga Tuhan ingin terus belajar Tuhan kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap hamba-Mu Tuhan, kami akan menyerahkan setiap kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.